DPR itu kan representasi kita. Ya. Dia merepresentasikan. Tapi kan tidak beli putus. Dalam artian kita kasihin dia maju, terus dia boleh ngapa-ngapain? Enggak. Ya, dia kan juga harus tetap dikontrol. Dia harus tetap dikontrol. Plus pada saat yang sama, kalau dia mau ngapa-ngapain dia nanya ke kita. Gak pernah aku ditanya. Ya harusnya itu yang masa reses Harusnya itu kan. ditanya. Itulah masa reses. Sumpah gak pernah. Iya, Jadi memang. misalkan tahu-tahu kan sempet tuh yang waktu Najwa wawancara siapa ya waktu itu. Iya. Terus dia bilang ini kan rakyat udah setuju. Sumpah gak pernah gue ditanyain gitu. Karena ada film pernah nonton nggak Bang tentang how democracy is mathematically impossible. Itu kan bagus tuh. Iya. Contoh kayak gini ya. Ini salah satu contoh misalnya. Indonesia tuh 270 juta. Orang. Yang pemilih berapa juta ya? 190. 190-an misalnya. 150 juta pemilih. Diwakili cuma oleh 500 DPR. Iya, perwakilan. Nah berarti taruhlah 200 ya. Iya. 200 diwakili oleh 500. Berarti kan satu orang 200 juta mewakili 200 juta berarti satu orang mewakili berapa? 20 juta. 400.000. Iya, 400 ribuan. 400 juta. Ya. Iya. Kan nggak mungkin dia tiap kali buat keputusan minta persetujuan pada 400.000 itu. Cuma begini ya, bagi saya sebenarnya karena nggak kreatif aja DPR itu. Kalau kreatif main Discord. Iya, misalnya begini. Apps lah. Walaupun pemerintah jelek. Misalnya begini ya. Kalau kita baca peraturan perundang-undangan ya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan deh. Oke. Undang-undang P3 namanya. Apa yang dimaksud partisipasi publik, itu imajinasinya masih terlalu formal. Jadi imajinasinya partisipasi publik itu adalah rapat dengar pendapat umum. Ya, sosialisasi gitu-gitu ya. Gitu-gitu lah. Jadi kayak bikin acara, seminar bareng, duduk, sosial. Masih begitu logikanya. Boomer banget ya. Betul, gaya boomer banget. Padahal kan sebenarnya kalau kita bilang how to get what people wants atau participation, kan bisa. Saya kasih contoh misalnya begini. Coba bayangkan survei-survei untuk pilpres, itu samplingnya paling cuma 1.300 orang tuh. Tapi dia bisa precisely menduga berapa angka keterpilihan seorang presiden. Itu kan karena metode Samplingnya bagus. sampling, statistik. Ada ilmunya lah. Ya. Pertanyaan saya kenapa DPR tidak pernah kreatif begitu untuk menangkap apa yang diinginkan publik? Karena dia tidak mau. Tidak jadi. Belum. Ya kan? Karena tahu banget sih.